Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana, NPM 140 2018 079. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemokan Lab Activity 17, yaitu 17.2.6, Attacking a MySQL Database. Masuk ke part 1, Open Wireshark and load a pcap file. Di sini kita klik Application, CyberOps Wireshark. Application, lalu Wireshark. Kemudian di aplikasi Wireshark kita klik Open in the middle of the application under File. Kita klik Open, lalu ke direktori ini udah, kita cari Lab Support Files, kemudian Open SQL Lab VCap File. Yang ini kita open. File VCap yang terbuka di dalam Wireshark menampilkan traffic network. Disk capture file extend atau file capture ini diperpanjang selama 8 menit atau 441 second. Durasi dari serangan SQL injection ini, nah ini bisa dilihat, katanya what are the two IP address involved in the SQL injection attack based in the information display. Apa dua alamat IP yang terlibat dalam serangan SQL injection berdasarkan informasi yang ditampilkan. Di sini ada IP 10.0.2.4 dan juga 10.0.2.15. Selanjutnya masuk ke part 2, view the SQL injection attack. Di step ini kita akan melihat awalan dari attack atau serangan. Dalam penampakan dalam capture si Wireshark, klik 13 terus pilih HTTP stream, kita cari yang 13. Kemudian klik kanan, follow HTTP stream. Nah, source traffic ditampilkan dalam warna merah. Nah, kalau the Somber Huts get a request, source telah mengirimkan permintaan get request ke host 10.0.2.15. Nah, yang di warna biru destination device merespon kembali ke sumbernya. In the find field yang ini, ketikkan 1 sama dengan 1, kemudian find text. Nah, yang ini penyerang telah memasukkan query 1 sama dengan 1 ke dalam kotak pencarian user ID pada target 10.0.2.15 untuk melihat apakah aplikasi tersebut rentan terhadap SQL injection. Alih-alih aplikasi merespon dengan pesan kegagalan login. Terus aplikasi merespon dengan note atau catatan dari database. Penyerang telah memverifikasi bahwa mereka memasukkan perintah SQL dan database akan merespon. String pencarian 1 sama dengan 1 membuat pernyataan SQL yang akan selalu benar. Dalam contoh, tidak peduli apa yang dimasukkan ke field, itu akan selalu benar. Selanjutnya close a follow HTTP stream window. Kita close. Clear display to enter Wireshark conversation. Kita close juga ini. Kemudian masuk ke part 3, the SQL injection attacks continues. Di langkah ini kita akan melihat kelanjutan dari attack. With the same Wireshark capture, klik line 19, terus kayak tadi klik follow, terus pilih HTTP stream. Kita cari yang 19, klik kanan, follow HTTP stream.
find field enter 1 sama dengan 1, klik find text kayak tadi. Penyerang telah memasukkan query satu single quote or 1 sama dengan 1 union selected database user hashtag into user ID search box on the target 10.0.2.15. Aplikasi ini merespon dengan pesan kegagalan login. Aplikasi merespon dengan konfirmasi berikut nih di bagian ini. Selanjutnya nama dari database-nya itu DVWA yang ini. Terus usernya itu database usernya ini root at localhost, dan juga beberapa akun di tampilan. Selanjutnya tutup dan follow database window, kita close, kemudian kita clear. Setelah itu masuk ke part 4, the SQL injection attack provides system information. Penyerang melanjutkan dan memulai menargetkan informasi yang lebih spesifik. Di Wireshark Capture kita klik kanan pada line 22 kayak tadi, terus follow HTTP stream. Line 22 kita klik kanan, follow stream, kemudian find penyerang memasukkan query satu single quote or 1 sama dengan 1 union select null version into a user ID search box on the target 10.0.2.15 untuk menemukan pengidentifikasian version. Perhatikan bagaimana pengidentifikasi versi di akhir keluaran tepat sebelum kode HTML penutup. Nah, ini berarti what is the version? Di sini versionnya 5.7.12 Ubuntu 1.1. Selanjutnya close all HTTP stream window dan klik clear display filter. Kita close. Kemudian ini juga close. Selanjutnya masuk ke part 5, the SQL injection attack and table information. Penyerang tahu bahwa ada sejumlah besar tabel SQL yang penuh dengan informasi. Penyerang mencoba untuk menemukan mereka. Dalam Capture Wireshark, klik line 25. Kita cari line 25. Klik kanan, follow HTTP stream. Find users. Users. Penyerang telah memasukkan query satu single quote or 1 sama dengan 1 union selecting null table from information table from in target view and tables. Database provide the hook of many tables. Attacker specify null without any further specification. Ini memberikan output besar dari banyak table karena penyerang menetapkan null tanpa spesifikasi lebih lanjut. Ini null. What would the modify command? Apa yang akan diubah dari perintah ini? Lakukan untuk penyerang. Jadi di sini database-nya merespon output yang lebih pendek yang difilter oleh kemunculan kata si users. Selanjutnya close or follow HTTP stream, kemudian klik clear display filter. Selanjutnya masuk ke part 6, the SQL injection attack concludes. Serangan berakhir dengan hadiah terbaik dari semuanya, hash kata sandi. Dalam Wireshark Capture, klik line 28, kita cari line 28. Kita klik kanan, follow HTTP stream.
Kemudian kita find sama dengan find. When the text is located, click cancel in the find text search box. Cancel. Penyerang telah memasukkan query satu single quote per satu onion selected user password from user. Password. Untuk menarik nama pengguna dan kata sandi hash. Katanya what is the hash password hash of ini. Kapan itu yang ini? Ini. Usernya itu dia ini si user 1337. Terus yang website saya ini buka ini kita buka web browser. Kita ketikkan kemudian kita copy password hash into hashcracker and get to. Kita copy yang ini, nggak bisa di copy, ketik. What is the plain text password? Ini Carly. Selanjutnya close Apollo database name and close any open windows. Kita close. The question, what is the risk of having platforms use the SQL language? Apa resiko memiliki platform menggunakan bahasa SQL? Jadi kan kebanyakan website itu biasanya database-nya menggunakan bahasa SQL. Si attacker dapat menggunakannya untuk mendapatkan akses yang tidak sah ke kita seperti data pribadi dan juga data sensitif lainnya. Kemudian browse the internet and perform a search, prevent SQL injection attacks. What are two methods or steps can be taken to prevent SQL injection attacks? Kita buka web browser lagi. Kemudian kita ketikkan ini. Udah kita buka ini. Nah, ini yang pertama ada input validation, terus ada parameters queries, storage procedures, escaping, avoiding administrative privilege, dan juga ada web application firewall. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.